Pemirsa, masa mahasiswa merobohkan pagar dan menduduki gedung DPRD Sumatera Utara. Mereka menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Cipta Kerja. Mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Sumut merobohkan pagar gedung DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis sore. Setelah merobohkan pagar, mahasiswa pun berduyun-duyun memasuki gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara sambil terus berorasi, menolak Perpu Cipta Kerja yang rencananya akan segera dibawa ke paripurna DPR. Dalam aksinya, massa mahasiswa menuding pemerintah dan Presiden Jokowi tidak pro rakyat karena menerbitkan Perpu tersebut. Cipayung Plus Sumut sudah 2 kali turun ke jalan berunjuk rasa menolak Perpu Cipta Kerja yang diteken Presiden Jokowi akhir Desember lalu. Mahasiswa meminta DPRD Sumatera Utara pun mendukung aspirasi mereka. Namun hingga aksi berakhir, tidak ada satupun anggota dewan datang menghadapi mahasiswa. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya yang tewas saat kecelakaan dengan mobil yang dikemudikan oleh pensiunan Polri ditetapkan sebagai tersangka. Muhammad Hasya ditetapkan sebagai tersangka lantaran dianggap lalai dalam berkendara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dilakukan gelar perkara dan memeriksa sejumlah saksi, termasuk rekan korban yang berada di lokasi kejadian, Ditlantas Polda Metro Jaya menetapkan Muhammad Hasya sebagai tersangka. Penetapan tersangka disimpulkan lantaran Muhammad Hasya lalai dalam berkendara. Polisi memastikan bahwa mobil purnawirawan Polri tersebut tidak menyalahi aturan lalu lintas dan berada di jalurnya saat kecelakaan terjadi. Kasus kecelakaan ini dihentikan karena tersangka telah meninggal dunia. Karena kelalaiannya menghilangkan nyawa orang lain dan dirinya sendiri kan gini. Ini kan karena kelalaiannya dia sendiri. Si Ahmad Hasan ini. Sehingga dia meninggal dunia. Karena kelalaiannya si Ahmad Hasan sendiri dalam mengendarai sepeda motor, dalam kelalaiannya mengendarai sepeda motor sehingga nyawanya dia hilang sendiri. Itu. Jadi yang menghilangkan nyawa sendiri karena kelalaiannya dia sendiri, bukan kelalaiannya si Pak Eko. Kecelakaan yang terjadi pada 6 Oktober 2022 di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan ini terjadi pada dini hari saat kondisi hujan dan jalanan licin. Hasya tewas usai ditabrak mobil milik Purnawirawan Perwira Menengah Polisi berinisial ESBW. Pelaku yang mengendarai mobil Pajero menabrak dari arah berlawanan karena korban berhenti mendadak. Saat itu korban berjalan beriringan dengan rekannya. Belum diketahui pasti apa yang menyebabkan korban saat itu menghentikan kendaraannya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, kuasa hukum mahasiswi yang menjadi korban tabrak lari di Kabupaten Cianjur menunjukkan data berbeda dari hasil pemeriksaan Satlantas Polres Cianjur. Data tersebut berdasarkan rekaman video yang dimiliki keluarga serta keterangan sejumlah saksi. B14. Kasus tabrak lari seorang mahasiswi Selvi Amalia Nuraini memasuki babak baru. Kuasa hukum keluarga Selvi kali ini merilis data berbeda dari hasil pemeriksaan Satlantas Polres Cianjur. Data yang ditunjukkan pihak keluarga ini berdasarkan pada rekaman video serta keterangan saksi-saksi yang ada di lokasi kejadian di Cianjur, Jawa Barat. Perbedaan rekaman video terletak pada merek mobil yang menabrak korban. Mobil yang menabrak diduga berada dalam rombongan kendaraan Polda Metro Jaya. Karena itu, kuasa hukum meminta kepolisian agar membandingkan data versi polisi dengan rekaman yang dimiliki oleh keluarga. Dan saya udah perdalam, ya kita udah mengerucut versi kita ya, itu mengerucut ke mobil Kijang gitu. Kijang. Innova Pak jadi. Innova. Tapi kalau versinya kepolisian ya, itu ada penyusup gitu. Mobil Audi. Iya betul seperti itu infonya Pak. Jadi kan ada dua versi ya. Nah, kita saling menghormati lah. Iya. Sebelumnya, Selvi Amalia Nuraini tewas akibat tabrak lari di Jalan Raya Bandung, Kabupaten Cianjur pada tanggal 20 Januari 2023 lalu.
Korban diduga ditabrak oleh rombongan pejabat polisi. Namun, polisi menyatakan mobil sedan yang menabrak korban tidak termasuk dalam rombongan kendaraan polisi. Pernyataan polisi ini berdasarkan kamera pengawas di sejumlah titik serta keterangan saksi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi, iNews melaporkan. Terdakwa kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat, Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal menghadapi replik jaksa penuntut umum di persidangan hari ini. Menurut jaksa, nota pembelaan yang disampaikan Kuat Ma'ruf sebelumnya tidak berdasar. Kuat Ma'ruf kembali menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum menolak pledoi atau nota pembelaan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum terdakwa Kuat Ma'ruf dalam kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat. Jaksa juga menilai nota pembelaan yang disampaikan Kuat Ma'ruf pada sidang sebelumnya tidak memiliki dasar yang kuat. Jaksa meminta agar Kuat Ma'ruf tetap dihukum pidana penjara 8 tahun. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, kami tim penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa pledoi tim penasihat hukum haruslah dikesampingkan. Selain itu, uraian-uraian pledoi tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menggugurkan surat tuntutan tim penuntut umum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menolak seluruh pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf. 2. Menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023. Jaksa penuntut umum juga meminta majelis hakim untuk menolak pledoi atau nota pembelaan terdakwa Riki Rizal. Dalam repliknya, jaksa menyinggung soal pertemuan antara Riki Rizal dengan Ferdi Sambo. Terdakwa Riki Rizal Wibowo tersebut keliru, tidak benar. Karena pada dasarnya keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan keterangan sendiri memang tidak ada permasalahan antara terdakwa Riki Rizal Wibowo dengan korban. Namun, walaupun tidak ada permasalahan dengan korban, tetapi terdakwa Riki Rizal Wibowo telah berlaku tertutup terhadap korban tentang rencana yang akan dilakukan oleh saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati, termasuk tindakan mengamankan senjata api milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat yang ternyata tindakan pengamanan senjata api tersebut adalah salah satu bagian dari rangkaian rencana tersebut dan menjadi hubungan kausalitas langsung dan tindakan merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat tersebut. Karena senjata api itu yang membuat korban tidak bisa melakukan perlawanan dan senjata api tersebut juga yang digunakan untuk membuat skenario atau cerita rekayasa dengan judul peristiwa tembak-menembak di rumah Duren 346. Ferdi Sambo ketika berada di rumah Saguling 3 meminta senjata HPAS milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Hal ini tersebut menandakan ada hubungan antara terdakwa Riki Rizal Wibowo dengan saksi Ferdi Sambo pada tanggal 7 Juli 2022. Jaksa meminta agar hakim menyatakan Riki Rizal bersalah sebagaimana dakwaan ke-1 primer melanggar pasal 340 KUHP Jungto 55 ayat 1 KUHP. Jaksa juga menilai argumen kuasa hukum yang menyatakan Riki tidak mengetahui rencana pembunuhan merupakan dalil yang sesat dan keliru. Hari ini juga 6 terdakwa obstruction of justice pembunuhan berencana Brigadir Yosua menjalani sidang pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Arif Rahman Arifin dituntut 1 tahun penjara, sementara Cuk Putranto 2 tahun. 6 terdakwa perintangan penyidikan atau obstruction of justice perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua, yakni terdakwa Hendra Kurniawan, Arif Rahman Arifin, Agus Nur Patria, Irfan Widianto, Baikuni Wibowo, dan Cuk Putranto menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Persidangan digelar secara maraton untuk mempersingkat waktu persidangan.
Jaksa penuntut umum menjatuhkan hukuman pidana 1 tahun penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan, serta denda 10 juta rupiah terhadap Arif Rahman Arifin, lantaran terbukti secara sadar merusak sistem elektronik DVR CCTV untuk menutupi fakta di balik kasus kematian Brigadir Yosua. Adapun hal-hal yang meringankan hukuman Arif Rahman, yakni terdakwa masih muda dan dapat memperbaiki diri di masa mendatang. Sementara itu terhadap terdakwa Cuk Putranto, jaksa menjatuhkan pidana penjara 2 tahun dan denda 10 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan, lantaran terbukti secara sadar menghalang-halangi proses penyidikan dan menutupi fakta di balik kematian Yosua. Jaksa beralasan menjatuhkan kurungan penjara 2 tahun lantaran terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan, masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Selain itu, terdakwa Agus Nur Patria dituntut pidana 3 tahun lantaran perbuatannya dinilai memenuhi unsur pasal dakwaan, yakni pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jaksa menilai perbuatan Agus yang memerintahkan anak buahnya mengamankan DVR CCTV yang merupakan barang bukti krusial dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua tanpa dilengkapi surat tugas yang sah merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana selama 3 tahun kepada Agus Nur Patria.